Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi min ahli as-sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Para alim, para allamah, para kiai, para imam serta takmir masjid dan musalla sekecamatan Tayan Hulu, terkhusus kepada seluruh imam dan pengurus musalla atau surat An-Nur yang ada di desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, terkhusus kepada yang barusan mewakili seluruh panitia, Tuan Guru Haji Sagiman. Sampun haji ya? Sampun haji? Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, para jamaah, para tamu Allah dan tamu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah kita malam hari ini. Kita duduk di tempat yang paling mulia di muka bumi. Tempat yang paling mulia di muka bumi adalah masjid dan musalla, di mana di situ kita bersujud kepada Allah. Saya mengira awalnya ini masjid, tapi ternyata ini adalah surau. Ini menunjukkan bahwa masyarakat yang ada di kampung ini begitu mencintai agamanya, begitu mencintai Allah, begitu mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bisa dilihat dari tempat sujudnya kepada Allah seindah ini. Malam ini saya mohon maaf sebelumnya karena sebenarnya saya beserta istri, cuma istri karena mungkin perjalanan agak jauh, lagi istirahat di penginapan, tapi insya Allah besok malam akan membersamai saya juga. Ibu-ibu, Bu, boleh saya tanya sebentar sama ibu? Boleh. Mending kaya di dunia apa di akhirat? Mending kaya di dunia apa di akhirat? Mari kita doakan ibu-ibu kita ini mudah-mudahan miskin selama di dunia. Loh, katanya pengen di akhirat. Kalau bapak-bapak gimana? Mending kaya di dunia apa di akhirat? Dua-duanya. Yang ngajarin siapa? Wong nanyanya dunia akhirat malah dua-duanya nih gila. Kalau bicara itu, setiap manusia pasti ingin bahagia di dunia dan akhirat. Kalau hanya bahagia di dunia tapi celaka di akhirat, itu masalah.
Tetapi kalau hanya bahagia di akhirat sementara di dunia itu sengsara, mungkin banyak orang yang tidak mau melaksanakan dan melakukan itu. Kita hanya berharap kepada Allah. Sesungguhnya kalau dipikir-pikir hidup ini kan capek, Pak. 24 jam dari kehidupan itu perputarannya kan di situ semua. Nyaris yang kita temukan tiap hari, tiap waktu itu juga. Mulai dari celek mata kata orang Melayu, mulai dari kita buka mata, yuk Bu, waktu subuh sebelum sholat subuh bangun tidur doanya apa? Apa? Doa setelah tidur apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Positif orang Tayan bangun tidur langsung makan ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Matur sembah nuwun Gusti Allah. Ini kan banyak orang Jawa nggih. Tiang pundi, Pak? Nggih, Jawa ini pundi? Jawa Timur nopo Jawa Tengah, Jawa Barat? J. Ada yang bilang Japon. Padahal Jawa kan cuma 3, Pak. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Nek kalau Japon itu apa, Pak? Jawa? Oh, tak pikir Jawa pontang panting, toh, Pak. Bersyukur kita malam ini untuk menghilangkan penatnya hidup yang hampir 24 jam yang dipikirkan cuma itu. Bahkan mau tidur saja yang dipikirin apa? Sebelum tidur yang dipikirin apa? Duit. Ini ibu-ibu Tayan ini, BKMT ini kerjanya ngitung duit ini. Bangun tidur yang dipikirkan apa? Pekerjaan. Mau tidur yang dipikir kerja. Begitu terus sampai kemudian saking terlalu banyak memikirkan hal yang demikian, lupa kepada Allah yang memberikan dan menciptakan segalanya. Maka sejenak malam ini kita bermaulid. Tujuan maulid itu sederhana adalah li ihya'is sunnah inda fasadil ummah, menghidup-hidupkan kembali sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah kerusakan moralitas umat. Panitia menyiapkan apa ini, Pak? Kok panjang sekali ini, Pak? Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Masya Allah, luar biasa ini. Ini berapa minggu buat judulnya ini, Pak? Mas Haji ini berapa bulan ini ngarangnya ini? 4 bulan, Pak. Pantesan bikin bingung yang ceramah ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir setiap waktu diceritakan dan dikisahkan oleh para kiai, oleh para ustadz, para da'i. Termasuklah malam ini saya diminta hadir ke tempat yang mulia ini. Tujuannya tidak ada lain untuk mengingatkan kembali tujuan utama dan tujuan pokok baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibacakan oleh Adinda dengan suara yang luar biasa itu. Sekilas kita mendengar ayat-ayat Allah. Beliau mengatakan, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun. Allah menyatakan dan Rasulullah menyampaikan ini kepada umatnya masa itu, sesungguhnya aku ini adalah manusia yang sama seperti kalian. Maksudnya sama apa? Secara fisik sama, bentuk manusianya sama, tetapi yang paling membedakan secara utuh, apa kata Rasulullah dalam Quran? Yuha ilayya,
Allah kemudian mewahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya yang wajib disembah tidak ada ilah, tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Al-Wahid. Masyarakat Arab bingung pada masa itu. Masyarakat Arab itu 3000 tahun nggak punya nabi. Nabi itu kan jumlahnya banyak, Bu. Karena di sini ditulis saya itu penutur sejarah. Saya jelasin pelan-pelan saja ya. Biasanya kalau ceramah di sini berapa menit? Berapa? 2 jam? Serius sih? 2 jam. Kalau begitu wabillahi taufik wal hidayah. Jauh-jauh dari Pontianak malah ceramah 2 jam pripun nih kata apa itu. Ya kumaha ya teh 2 jam? Serius 2 jam teh? Nya 3 jam lah nya. Ya kalau begitu ibu-ibu di sini saya pulang duluan. Nabi itu 124.000 jumlahnya, Bu. Dimulai dari Nabi Allah Adam sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 124.000. Rasulnya 313. Tapi yang wajib diimani 25. 25 saja orang Tayan banyak lupa. Kalau dibilang memang ada Nabi Sulaiman gitu, ada. Sulaiman yang mana ya? Astagfirullah. Itu Sulaiman yang di sebelahnya. Oh itu mah jualan sawit. Yang ulul azmi cuma 5. Tapi puncaknya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka silakan di dalam kitab Mustadraknya Imam Hakim, Mustadrak ala Sahihaini. Imam Hakim mengutip sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi itu Ibu firman Allah, tetapi bahasanya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma khalaqallahu Adam, selepas Allah menciptakan Nabi Allah Adam, datuk nenek moyang kita, datuk moyang kita, Allah berfirman kepada Adam, ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka wa ma khalaqtul jannah. Wahai Adam, kalau bukan karena hambaku dan umatku yang paling mencintai dan aku cintai, yang bernama Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakanmu Adam, dan bahkan surga tidak akan pernah aku ciptakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ada yang protes. Bahkan saudara kita sendiri nggak perlu saya sebutin, dan ini nggak untuk perdebatan, Pak. Saya sering ditanya sama orang, kenapa Pak Kiai nggak pernah membahas perbedaan? Ngapain dibahas? Percaya nggak percaya itu urusan masing-masing, Pak. Nggak penting kita berdebat, toh, Pak. Kalau memang datang perdebatan dan diskusinya malah ujung-ujungnya ribut, coba. Gini, Pak. Mereka protes gara-gara apa yang dibaca oleh adik-adik kita waktu hadrah tadi. Syair yang ditulis oleh Imam Ja'far Al-Barzanj, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur. Pujian ini untuk Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun ya Rasulullah, engkau adalah matahari. Anta badrun, engkau adalah bulan purnama itu ya Rasul. Anta nurun fawqa nuri, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Ada yang protes, dianggapnya kalimat ini menjadi syirik. Kok jadi syirik? Karena seakan-akan menandingi firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Bukan itu, Mas Bro.
Halo? Halo Ibu? Sehat semuanya? Saya doain kaya semuanya. Tuman ini. Gini loh Bu. Ngoten lho Pak. Syair ini ditulis oleh Imam Ja'far Al-Barzanj untuk menggambarkan betapa dahsyatnya risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk apa-apa. Coba saya tanya saja. Ini masalah cinta sebenarnya Pak. Mas Haji Sagiman, mohon izin, mohon maaf ini. Saya cuma mau tanya saja. Pernah jatuh cinta? Serius? Pernah? Perempuan mana itu? Oh yang di rumah, ada ke sini? Ada? Yang mana? Yang mana? Oh, berbahagia sekali Ibu. Bisa ditipu sama laki-laki ini. Atau malah Mas Sagiman yang ketipu ya. Ngeten. Saya itu nih. Kalimat pertama apa yang sampean sampaikan sama Ibu? Ini nostalgia 70-an Pak. I love you. Masya Allah. Apa barusan? I love you. Merinding bulu kuduk saya itu. Dan saya nggak pernah percaya dengan itu. Yang namanya orang jatuh cinta nggak ada dalil. Orang jatuh cinta ada dalilnya? Orang jatuh cinta ada dalilnya? Nggak ada. Ini kan orang yang sedang jatuh cinta, dan jatuh cintanya kepada hamba terbaik yang selalu dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah saja jatuh cinta kepada Rasulullah. Bagaimana dengan makhluk tidak jatuh cinta kepada Rasulullah? Ini aneh. Ini kalimat cinta. Kalimat cinta itu tidak bisa masuk logika. Masuknya di sini. Di mana? Hatimu. Bukan hatiku ya. Hatimu. Kalau sudah ada rasa cinta atau mahabbah di sini, siapa yang bisa menolak rasa itu? Coba sekilas kita bandingkan dengan ucapan Rabi'ah Al-Adawiyah ketika jatuh cinta kepada Allah. Araftul hawa mud'araftu hawaka. Aku mencintaimu ya Allah, aku mencintaimu ya Rasulullah. Kapan aku mencintaimu? Ketika aku mengenal cintamu. Rasulullah itu telah mencintai kita, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah itu terlalu mencintai kita. Dan Allah pun bahkan sangat mencintai kita. Karena apa? Karena Allah mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah puji Anda semuanya, kuntum khairu ummah. Kita ini dipuji oleh Allah. Kita ini manusia terbaik dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita malam ini hadir di musalla ini jauh-jauh dari rumah. Ini kan jauh perjalanan nih. Ada yang jalan kaki ke sini? Dalilnya kan cuma cinta. Bukan karena diundang oleh Mas Haji Sagiman. Bukan diundang panitia. Tapi diundang oleh Allah dan Rasulnya. Suratnya mana? Hatimu. Kalau hatimu sudah cinta, jangankan cuma dekat sini, di atas gunung pasti kita akan cari. Kenapa? Itulah cinta. Maka malam ini sekilas saya akan ingatkan. Saking cintanya Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah memilih panggilan terbaiknya kepada nabinya ini. Nih, Haji Muhammad Hatta. Pak Hatta, kalau manggil sama istri apa panggilannya? Sayang. Allahu Akbar. Kalah romantis beliau. Sayang. Serius, ini jangan bohong, ini musola loh.
Abah, ya abah, abah punya istri? Punya. Berapa? Agak kurang meyakinkan ini ya. Bu, orang jatuh cinta itu bukan kita kepada Nabi, Bu, tapi Allah yang menciptakan semesta ini yang jatuh cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memanggil Nabi Adam, nabi yang lain cukup dengan namanya. Allah panggil Adam, ya Adam askun anta wa zaujukal jannah. Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Itu Allah memanggil Adam. Panggilannya pada Idris, ya Idris. Manggil Nuh, ya Nuh. Ibrahim, ya Ibrahim. Musa, ya Musa. Manggil Nabi Isa, ya Isa. Coba buka Qur'annya nanti kalau pulang. Nabi-nabi terdahulu dipanggil namanya oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala. Tapi ketika memanggil kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memanggil ya ayyuhan nabiyyu. Allah tidak memanggil ya Muhammad. Kenapa? Allah mencintainya. Apakah Allah tidak mencintai nabi yang lain? Mencintai. Tapi rasa cinta terhadap nabi melebihi cinta Allah kepada nabi yang lain. Kenapa? Nabi itu paripurna, sempurna, zahiran wa batinan. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Itu panggilan Allah. Haji Hatta saja manggil sama istri sayang. Padahal mohon maaf nih, padahal belum tentu bisa menyelamatkan. Betul? Cintanya Haji Hatta berapa persen sama istri? Berapa persen cintanya sama istri? Berapa? 50. Ini 50-nya kemana? Coba cing, iya teh. Coba Ustadz Rizki, ayah istri teh, ayah. Ini kan masih anak muda, masa juga ikutan 50? Nah Ustadz sebelahnya berapa? 50 juga? Jangan ikut-ikutan tuh ah. Gini Bu, mencintai suami jangan berlebih-lebihan. Suamimu bisa menyakitimu. Ini saya manasin ibu dulu ya, baru nanti lagi ibu saya panaskan nih. Ibu BKMT, jangan terlalu mencintai suamimu. Suamimu bisa menyakitimu, bahkan suamimu siap meninggalkanmu. Betul? Suamimu mati sendirian. Yuk, ya udahlah, saya tes inilah sebelum lanjut ini. Pak, dengerin Pak, serius jujurin. Mending istri mati duluan apa bapak? Biar kelihatan cintanya sampai di mana. Mending suami mati duluan atau ibu atau istri nih? Suami. Allahu Akbar. Curhat jangan di sini. Doanya nggak bener itu. Mending laki gue mati duluan gitu. Mending istri duluan. Ya udah. Ternyata Anda tidak bahagia. Ini rumah tangganya masalah sepertinya. Gini loh Bu. Ini kata Nabi, cintamu kepada yang lain, cinta pada suami biasa, cinta pada istri biasa, pada anakmu biasa, tapi jangan sampai melewati batas rasa cinta kalian terhadapku. Kok bisa? Anak yang paling kau cintai suatu hari bisa jadi musuhmu. Anakmu bisa menjadi penghalang dirimu mendapatkan ridho dari Allah. Anakmu bisa menghalangi sujudmu kepada Allah. Apapun yang kita miliki hari ini bisa saja menyebabkan kita ini dekat kepada Allah, bisa menjadi sebab jauh kepada Allah. Tetapi sementara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cintanya tidak akan pernah berkurang bagi kita umatnya. Lantas balasan apa sih kita?
kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Itu firman Allah. Apa yang telah Allah turunkan dan dibawa oleh Rasulullah kepada kalian, ambil dan ikuti. Tetapi jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarangnya, jauhi. Temanya cantik malam ini, luar biasa ini. Kita mengingatkan kembali, Rasulullah lahir hari Senin, hijrahnya hari Senin, Al-Quran turun pada hari Senin, bahkan Rasulullah menikah pada hari Senin, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin. Allahumma sholli ala Muhammad. Menjelang detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak bahas tentang lahirnya, tapi wafatnya. Menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat berkumpul di sekitar rumah Sayyidah Aisyah. Karena Rasulullah itu wafat di rumahnya Sayyidah Aisyah, yang ibu dan bapak kalau melaksanakan haji dan umrah, kalau salat di Masjidun Nabawi, posisinya yang hari ini menjadi makbarah atau disebut dengan raudhah. Disitulah Rasulullah wafat, karena seluruh nabi yang wafat dikuburkan di tempat wafatnya. Berbeda dengan kita. Kita meninggal, Haji Hatta nanti kalau meninggal kuburannya minta di mana? Ya, ya kan bisa pesan dari sekarang. Ini guyon Pak, ini obat capek saya Pak ya. Obat capek saya ini. Karena besok malam kan ada kegiatannya, ya. Besok malam ada kegiatan dan lepas kegiatan saya langsung pulang Pak. Karena tadi pagi saya masih ada beberapa kegiatan di Polairut, Pontianak. Selepas itu masih ada kegiatan lagi dan sore tadi saya baru berangkat ke sini. Jadi saya kembali kepada apa yang terjadi pada akhir-akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh sahabat dan kaum muslimin yang ada di sekitar rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun di antara para sahabat yang berbicara. Semuanya cemas, semuanya khawatir, semuanya takut menunggu detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah kerumunan para sahabat yang tengah terdiam, tiba-tiba datanglah Umar bin Khattab. Tiba-tiba diumumkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat pada hari itu. Dan ketika Umar mendengar kabar ini dari sahabat-sahabat yang lain, apa kata Umar? Tidak mungkin Rasulullah itu wafat. Rasulullah hanya tidur, Rasulullah hanya istirahat, nanti akan terbangun kembali. Di antara sahabat yang diam hanya Umar saja Pak, yang kasak kusuk. Kenapa Umar? Saking cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada yang bergumam Rasulullah sudah wafat, Umar kemudian menarik pedangnya. Siapa yang bilang Rasulullah wafat? Siapa yang bilang Rasulullah wafat? Rasulullah cuma istirahat, nanti akan terbangun. Kemudian datanglah sahabat Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Umar, man kana ya'budullah, man kana ya'budu Muhammad, fa innahu qad mata. Wa man ya'budullah, fa innahu hayyun daimun la yamutu abada. Wahai sahabat Umar, barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau telah wafat. Tetapi siapa yang menyembah Allah, Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati selamanya. Kemudian sahabat Abu Bakar membacakan ayat Allah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata
aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah sebagaimana nabi-nabi yang telah terdahulu. Apakah seandainya Rasulullah ini wafat atau dibunuh oleh musuhnya sekalipun, kalian akan berpaling? Maka bergetarlah hati Umar, pedangnya terjatuh, dan Umar menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Atas wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati Umar, dulu Rasulullah Muhammad adalah orang yang paling aku benci. Dulu Rasulullah Muhammad adalah orang yang sering aku hina dan aku ancam. Bahkan dulu Rasulullah Muhammad adalah orang yang hampir aku bunuh. Tapi setelah Islam datang, masuk hidayah dalam hatiku, sedetik pun aku berusaha untuk tidak meninggalkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu terjadi kepada Umar yang begitu keras memusuhi Nabi? Karena Allah sudah memberikan hidayah dalam hatinya, Allah memberikan kelembutan di dalam hatinya, maka sekeras apapun Allah melembutkan melalui nur atau cahaya Allah yang Allah titipkan ke dalam hati Umar melalui lisan dan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini sudah 14 abad ditinggalkan oleh Rasulullah. Pertanyaannya, apakah kita masih akan setia kepada ajaran agama ini? Apakah kita masih mencintai Allah? Apakah kita masih mencintai Rasulullah? Atau jangan-jangan kehidupan kita sudah berpaling dari Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya malam ini kita duduk bersama-sama ngaji bareng. Tujuannya adalah menghidupkan kembali betapa pentingnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenabian Rasulullah hanya 23 tahun. 23 tahun saja, Pak. Rasulullah diangkat menjadi nabi pada usia 40 dan wafat pada usia 63 tahun. Berarti kenabian itu cuma 23 tahun. Berbanding terbalik dengan Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh, kenabiannya berlangsung selama kurang lebih 900 tahun. Yang ikut Nabi Nuh berapa? Sebagian ulama menyebutkan hanya 333 orang saja. Tinggal dihitung saja 900 tahun, umatnya cuma 333. Hari ini Rasulullah memang meninggalkan kita. Tapi bukankah Allah dan Rasulnya meninggalkan dua perkara? Faraktu fikum amrain lan tudillu ma in tamassaktum bihima. Hadis Nabi cuma tidak berkata begini saja. Wahai jamaah surau An-Nur, wahai masyarakat desa Sosok, kecamatan Sosok juga, oh Tayan Hulu, kecamatan Tayan Hulu, cuma enggak bicara begini saja satu persatu. Taraktu fikum amrain, hai Haji Muhammad Hatta, hai Haji Sagiman, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan pernah tersesat jika kalian berpegang kepada ini setelah aku tidak ada, kata Nabi. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wafat enggak meninggalkan harta. Rasulullah wafat tidak meninggalkan kekayaan. Rasulullah wafat tidak meninggalkan emas yang bertumpuk. Rasulullah tidak meninggalkan apapun kecuali kitabullah dan sunnah Rasulnya. Tapi bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah? Tentu kita harus belajar kepada siapa yang meneruskan. Rasul wafat diganti oleh muridnya yang bernama sahabat. Sahabat wafat digantikan oleh muridnya sahabat yang bernama tabi'in. Tabi'in wafat digantikan oleh generasi berikutnya yang disebut dengan tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in wafat sampai hari ini diteruskan oleh para kiai, para ustadz, para guru ngaji. Maka pesan Nabi, al-ulama warathatul anbiya, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathal ilmah faman akhadahu faqad akhada bihadzin wafir. Rasulullah itu tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan kekayaan, bahkan tidak pernah meninggalkan kerajaan.
yang Rasulullah tinggalkan adalah ilmu melalui para nabi dan para rasul. Barang siapa yang mengambil bagian ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang cukup. Salat kalau tidak ada ilmunya nyaris sia-sia. Puasa tidak ada ilmunya nyaris sia-sia. Zakat, haji, zikir dan seterusnya serta amal yang lain, kalau di dalamnya tidak ada ilmu, maka nyaris sia-sia semuanya. Maka malam ini bagian kecil dari menuntut ilmu, kita duduk bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu ini walaupun sebentar barokah. Kita kan jarang ketemu, ya paling ketemu-ketemunya kan di media sosial, itu pun tidak lama, hanya sekilas-sekilas saja. Jadi mohon maaf kalau video-video pendek saya sekilas, bukan kerjaan saya, ini kerjaan 3 orang ini, 1, 2, 3. Jadi kalau ada yang kurang, jangan nyalahin saya, marahin saja yang 3 orang depan saya ini. Ini kerjaannya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini apa? Live TikTok, ditonton orang. Oh, lagi ditontonnya. Wah, saya lagi ditonton. Berapa ribu orang? 3.000 orang. Oh, jadi ternyata ibu-ibu ini masuk TikTok semuanya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang tanya, Ustadz ngapain main TikTok? Saya cuma mengingatkan bahwa sesuatu itu kan bisa manfaat dengan baik. Ya, Bu, Ibu punya Facebook? Berapa temanmu di situ? Pasti ribuan. Tapi temanmu di alam nyata berapa? Wow, kalau teman di dunia maya ribuan. Sama tetangga ribut. Halo Ibu, masih sehat? Kalau pengen sehat, jaga sama ini. Jaga lisanmu, jarimu jaga. Hari ini dunia apa, Bu? Saya per hari di komentarin orang ribuan. Yang caci maki nggak sedikit, ribuan juga. Apakah saya pikir enggak? Maka pesan Nabi, saya kan cuma ngeliat jam buat mastiin hidup apa enggak. Bu, jaga lidah. Al-muslim man salimal muslim min lisanih wa yadih. Muslim yang baik kata Nabi, ini sederhana saja ngajinya, nggak usah yang tinggi-tinggi, nggak usah ngaji hikam segala. Pengennya ngaji hikam, saya kalau ngaji hikam sebulan sekali di rumah. Kalau muslim baik kata Nabi, nah kira-kira macam itulah ya. Mak Nong, oh Mak Long, mau su? Tak ngerti ya. Pak Le, Bu Le, hati-hati. Muslim yang baik siapa? Yang mampu menjaga lidahnya. Kalau enggak mampu jaga lidah kata Nabi, kulil khair awil yasmut. Bicara yang baik. Kalau sekiranya mau bicara yang buruk, diam saja. Cara mengantisipasinya adalah zikrullah. Paling mudah salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan ada cerita. Sekarang ibu-ibu ini Pak, untuk menghindari dosa ghibah, yang suka nak ngomongkan tetangga, lewat tetangga pagi-pagi pakai baju merah, dikomentarin. Tengok kerudungnya hijau, dikomentarin. Nggak cocok ya. Apa pula? Kerudung hijau, baju merah, rok kuning. Macam bendera Ghana. Salah lagi. Ustadz lewat Haji Sagiman. Siapa? Haji Sagiman. Kenapa? Baru kawin lagi dia. Ngapunten Ji. Mudah-mudahan bener Ji.
Ributnya nanti aja ya, jangan di sini. Ini kan manusia, Bu. Manusia itu selalu benar sendiri. Orang lain salah, hanya dirinya saya yang paling benar. Cobalah ikut saya, kok saya tidak macam itu? Cobalah. Sudah 2 minggu dia begini-begini. Akhirnya ibu yang sebelah, jangan ribah, astagfirullahaladzim. Tapi nyolek, bener enggak tuh? Itu manusia, Bu. Makanya kata Nabi, jaga lisanmu, jangan menyakiti siapapun. Walaupun dirimu disakiti, balas dengan doa. Betul Pak Ustadz, saya sudah difitnah sama tetangga saya. Tadi malam saya berdoa kepada Allah. Apa doa ibu? Saya doakan dia mati kembong Pak Ustadz. Balas orang lain dengan kebaikan. Kalau ada orang yang menyakitimu, jangan balas sakitin. Kalau ada orang yang mengganggumu, bersabarlah atas ujian itu, doakan yang baik. Kurang apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak? Dalam perjuangan Rasulullah menegakkan syariat Allah, 23 tahun itu bukan pekerjaan mudah. Yang paling berat ketika beliau ada di Makkah. Hampir 13 tahun beliau berada di kota Makkah. Apa yang beliau nikmati? Caci maki, kebencian, permusuhan, bahkan embargo ekonomi. Rasul diusir, hampir dibunuh. Rasulullah tetap setia membawa risalah agama Allah. Tujuannya tidak ada lain, hanya untuk menyelamatkan umat manusia dari hal-hal yang dapat menyebabkan mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat perjuangan Rasul. Hari ini kita cuma menikmati hasilnya, Pak. Maka bersyukurlah atas nikmat iman yang dibawa oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Indonesia, sampai ke tempat kita yang ada di Tayan ini. Kita tidak bertemu Rasulullah, kita tidak membersamai Rasulullah, kita tidak berjuang bersama Rasulullah. Tapi walaupun begitu, kita ini dipuji oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah ketika bersama sahabat, apa kata Rasulullah? Tuba liman yurani atau liman ru'ani, ada berbeda riwayat atau dalam lafaz, tuba liman ru'ani wa amana bi. Sungguh beruntung orang yang pernah melihatku, hidup bersamaku, iman kepadaku, berjuang bersamaku, dan mati dalam perjuangan bersamaku. Sebab kalau hanya melihat tapi tidak beriman banyak. Abu Jahal melihat tapi tidak beruntung. Abu Lahab melihat Nabi tapi tidak beruntung. Abu Talib, paman Nabi yang merawat Nabi, melindungi Nabi, tapi sampai wafatnya tidak pernah beriman kepada Nabi, berarti tidak beruntung. Tapi apa kata Nabi? Orang Tayan disebut oleh Nabi 3 kali, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yarani wa amana bih. Sungguh sangat beruntung, sungguh sangat beruntung, sungguh sangat beruntung Haji Sagiman beserta istrinya dan keluarganya yang tidak pernah melihat Nabi tapi mencintai Nabi, dan malam ini bermaulid hanya untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tidak berjuang bersama Nabi, Pak. Kita tidak mengiringi perjalanan kehidupan Nabi. Kita tidak di sisi Nabi ketika Nabi berdarah-darah. Kita tidak bisa membela Nabi ketika beliau diancam mau dibunuh. Tapi Allah turunkan kelembutan di hati istri Haji Sagiman, mau menjamu tamunya hanya karena tamunya mau datang ke mushola ini karena untuk mencintai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah difikirkan apa yang dibicarakan orang tentang kita. Terserah orang mau bilang apa, Pak. Biarlah kita ini mencintai Nabi dengan cara kita. Toh tidak ada yang salah. Kita berkumpul sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Apa kata beliau? Awal mula maulid Nabi itu alladzi huwa ijtima'un nas
wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wal akhbarul waridati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kata Imam Suyuti, orang bermaulid itu berkumpul bersama-sama, yang dibaca Al-Quran, di dalamnya dibacakan sirah nabawiyah, sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini, dan di dalamnya ada sedekah. Nih, makanan ini sedekah. Baca Quran benar tidak? Baca Quran benar tidak? Benar. Mendengarkan sejarah Rasulullah baik tidak? Sedekah baik tidak? Ini berkumpul di masjid baik tidak? Baik. Kita berkumpul di sini nih. Izinkan saya walaupun tidak lama. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk yang duduk di masjid. Ada 4 perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang berkumpul di masjid mendengarkan kebaikan. Siapa itu? Orang yang berkumpul di masjid membaca Quran seperti bacaan akhi rizki yang luar biasa itu, Pak. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala karena mencintai Al-Qur'anul Karim. Ada 4 perkara. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah kalian manusia berkumpul di masjid, musalla ataupun namanya, sebab kalau di tanah Arab tidak dikenal dengan surau, semuanya masjid. Orang yang berkumpul di masjid mendengarkan ayat-ayat Allah dan mempelajarinya, termasuk seperti ini, melainkan Allah pasti turunkan ketenangan di hatinya. Kita ini sedang tenang-tenangnya nih, Pak. Kita senang gembira-gembiranya, hati kita tenang. Dengerin Quran lebih tenang lagi. Orang yang senang bacaan Quran, hatinya tenang. Masalah selesai. Karena mukjizat terbesar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran yang tidak lekang oleh zaman dan waktu. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah cucurkan rahmat yang tiada henti bagi orang yang sedang duduk seperti ini. Malaikat-malaikat sedang berada di antara kita, menulis satu persatu, dilihat. Oh, ini Fulan bin Fulan. Ya, ada yang di pojok siapa? Ini serius apa ngantuk ini? Sama, sinten? Ahmad. Ada lagi yang di belakang yang peci putih, enggih sampean. Ya, yang lihat putih. Sampean yang kumis beracun. Iya. Allah turunkan rahmat, Pak. Kalau Allah sudah menurunkan rahmat di hati seseorang, yang ada hanya rasa cinta kepada Allah dan tidak ada kebencian di dalamnya. Pulang dari masjid ada kebahagiaan di sini. Ibadahnya nambah, kesalihannya nambah, lebih baik lagi dengan tetangga. Yang ketiga, wa khaffathumul malaikah. Malaikat sedang membentangkan sayapnya mengitari bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang ngaji malam ini. Malaikat sedang melihat semua, memperhatikan makhluk-makhluk Allah, sedang mendoakan, bahkan ikan yang di lautan sedang mendoakan kita semuanya. Burung yang terbang mendoakan, kecuali satu yang tidak mau, iblis laknatullah. Yang keempat, ini yang membahagiakan, nama kita sedang didengungkan oleh para malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Nama mereka yang ada di surau An-Nur, yang sedang mendengarkan kalam-kalam Allah, firman Allah, mendengarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya sedang dibicarakan oleh para kekasih-kekasih Allah, para aulia, para auliaus salih, orang-orang yang salih terdahulu, para nabi dan para rasul sedang mendengarkan nama kita, sedang disebutkan di sisi mereka semuanya. Kenapa?
karena kita sedang mencintai Allah, sedang dicintai Allah, mencintai Rasulullah, dan sedang dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah contoh yang baik dalam hal apapun adalah Nabi? Sebagaimana yang dibacakan tadi. Mohon izin sebelum saya lanjut, boleh saya minum? Karena dari tadi minuman disiapkan tapi nggak ada yang mempersilahkan. Mau tidak mau saya minta sendiri ini. Mana Haji Hatta ini? Main sodor-sodorin aja nggak suruh minum ini. Ini maksudnya apa sih? Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon izin, mungkin di sekitar kita ada yang non muslim, Pak. Ada. Di sekitar musola kita ada yang non muslim. Ada mendengarkan ceramah kita. Subhanallah. Jaga saudara-saudara kita yang beda iman. Paham, Pak? Pertama, karena memang ajaran Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menghargai orang yang tidak mengimani Allah. Bagi Allah kan hal mudah, Pak. Apa jawaban Allah? Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau seandainya Allah mau dan berkenan, niscaya detik ini juga, detik bukan besok, detik ini juga semuanya beriman kepada Allah. Maka Allah bertanya, "Af anta tukrihun nas?" Apakah kalian harus membenci orang itu sampai kemudian mereka beriman kepadaku, kata Allah? Kan enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kan bicara soal ini, Pak. Terhadap sesama. Kata sesama meliputi dua hal. Sesama orang beriman dan sesama manusia. Ya sama beriman yang ini. Manusianya ya dengan teman kita, sahabat kita, tetangga kita yang berbeda iman. Jaga itu. Jaga dengan baik. Karena Nabi, salah satu istri Nabi itu namanya Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai ini awalnya Yahudi, kemudian diislamkan oleh Nabi. Tapi mertua Nabi namanya Huyai bin Akhtab, sampai meninggalnya tidak pernah mengucapkan syahadat, tapi dihormati oleh Nabi. Ada lagi salah satu istri Nabi yang namanya Maria Al-Qibti, perempuan Nasrani yang berasal dari Mesir. Setelah masuk Islam kemudian dinikahi oleh Nabi, tapi keluarganya tidak pernah dipaksa masuk Islam oleh Nabi. Paham, Pak? Itu akhlak Islam, Pak. Islam itu mengajarkan sikap bagaimana menghargai perbedaan. Perbedaan iman ya biasa saja. Termasuklah perbedaan dalam hal-hal, mohon maaf, masalah furu'iyah, masalah fikih. Gak usah diperdebatkan, karena dasarnya ada semua. Ketika perbedaan itu ada, tidak mengarah kepada perpecahan, hargai. Kan ada tuh di tengah masyarakat kita, mohon izin masalah sholat saja, ada yang kunut, ada yang tidak, enggak usah masalah. Karena Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, kunut, tapi kunutnya sebelum ruku. Muridnya yang bernama Syafi'i kunut setelah ruku. Imam Hanafi, imam fikih pertama sebelum Imam Malik, ada di Basrah, Irak. Imam Hanafi tidak kunut. Maka hari ini yang ikut Hanafi seperti yang ada di Turki, di Cina, dan di kawasan Asia Timur tidak kunut. India dan Pakistan tidak kunut. Muridnya Imam Syafi'i namanya Hambali, kunut kadang-kadang, namanya kunut nazilah. Saya baca silsilah keguruannya ya, biar nggak ribut terus masalah ini. Ini masalah sanad keguruan saja.
Karena rupanya ada ustadz di sini ngincer sanad hadis saya ini. Imam Bukhari rahimahullahu taala, penulis Sahih Bukhari, punya murid namanya Imam Turmudzi. Imam Turmudzi berguru kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari pernah mengambil sanad hadis kepada Imam Ahmad bin Hanbal, penulis kitab Musnad Hanbal. Imam Hambali berguru kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berguru kepada Imam Malik bin Anas dan sempat berguru kepada muridnya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Imam Malik berguru kepada tabi'in namanya Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru kepada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perpecahan. Aman-aman saja. Makanya temanya ini luar biasa. Makanya Tuan Mas Haji Sagiman bilang nanti mikirnya 4 bulan ini temanya. Nggak tahu benar apa enggak, Ji. Tapi benar ini. Ini luar biasa, Pak. Agar kita ini senantiasa bersama-sama dalam perbedaan. Karena umat Islam itu kata kuncinya adalah bersatu. Walaupun ada perbedaan kan biasa. Dengan tidak harus begini dan begitu. Ini kan kadang-kadang kita ini soleh di masjid, Pak. Keluar dari masjid nggak soleh. Kenapa? Selalu ribut kepada hal yang nggak penting, malah mengarah kepada perpecahan. Ya kalau nggak sepakat biasa saja. Saya dengan mertua saya saja berbeda, Pak. Tapi normal-normal saja. Kalau saya dengan mertua saya berbeda. Kalau saya meruncingkan perbedaan dengan mertua, gawat. Kenapa? Warisan tak dapat. Saya dengan mertua biasa saja. Dengan adik saya berbeda. Tapi apa yang kami kedepankan? Bahwa sesungguhnya Allah mengirimkan ilmu pengetahuan kepada manusia itu tujuannya adalah untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara yang mungkin boleh jadi tidak sama. Selagi ibadah tidak berbeda. Hal-hal yang menyangkut bukan kepada bab usul yang kita sebut sebagai akidah atau tauhid, atau kepada bab syariah. Kalau misalnya adik saya sholat subuhnya 5 misalnya, baru saya tanya, kok 5? Sekalian Mas sama sholat duhanya. Oh normal. Ini kan kadang-kadang nggak, mohon maaf Pak, tapi mudah-mudahan kampung ini nggak kena ya. Mudah-mudahan kampung ini nggak kena Pak. Mudah-mudahan. Nah, tapi kalau kulo teng Pontianak niku Pak, selalu ada hal-hal yang memang nggak penting sebenarnya. Kenapa nggak penting? Karena itu masalah furu'iyah yang sifatnya ijtihadiyah. Hanya bab ijtihad saja. Ya jangan tegang gitu Pak, jadi takut juga saya lihat Bapak ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Suatu hari, biar nggak lama-lama ya, kan kita lanjut besok malam tuh. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Rasulullah menceritakan ini kepada sahabat Abdullah bin Abbas, salah satu sepupu Rasulullah dan putra dari paman beliau yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Jibril alaihi salatu wassalam menyampaikan 5 perkara kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Rasulullah Muhammad, hiduplah sesuai dengan keinginan Anda. Tapi ingat ya Rasulullah, pada masanya nanti Anda pasti akan wafat. Hadis ini sesungguhnya walaupun memang khitabnya kepada Nabi,
Tapi tujuannya kita. Kan nggak mungkin Nabi itu melupakan ini, Pak. Hidup kita ini kan sebentar, nggak lama. Kita cuma, bahasanya orang Jawa cuma numpang ngombe nih kalau Pak. Nggih? Lah kula kali panjenengan sedanten niku Bu. Cuma numpang ngombe. Numpang minum. Habis itu ya pulang. Kan kita nggak tahu yang hadir malam hari ini nih. Besok masih sehat semua. Tiba-tiba ada pengumuman di surau An-Nur. Besok subuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Muhammad Hatta. Kan nggak ada yang tahu, ya kan? Ya kalau nggak mau kan bisa geser. Yang paling dekat lah, ya Mas Haji Sagiman lagi. Nggak ada yang tahu, Pak. Usia itu, umur itu tidak ditentukan. Berapa umurmu? Enggak. Apakah Anda masih sehat atau apakah Anda sehat atau sakit? Enggak. Malaikat juga nggak nanya Anda sudah taubat apa belum. Sampun tobat nopo dereng? Enggak. Malaikat nggak nanya sama orang Sunda, tos tobat can? Can. Belum. Ya udah tobat dulu nanti saya cabut, kan enggak. Kita ini bukan nabi, Pak. Loh, para nabi dan para rasul itu sebelum wafat malaikat pamitan. Loh, kalau kita mencabut aja malaikat, Pak. Saya ngomong gini jangan dikira saya nggak takut, ngeri saya, Pak. Makanya saya mau tutup ceramah ini. Lah jenengan kan murid Gus Fahmi gitu. Oh, pesantren Wali Songo. Oh, ngoten. Alumni Mas atau masih? Sampun alumni. Alumni tahun pinten? 2021. Masih muda kan? Tapi kan malaikat nggak nanya itu, Mas. Ya kalau sampean siap ya berangkat aja. Kan malaikat nggak nanya. Kita malam ini kan cuma ngumpulin apa, Pak? Ngumpulin amal solih. Kalau langsung boten sanggup, Pak. Yang kedua, nah ini yang berat. Ihbib ma syi'ta atau man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai siapapun dan apapun yang ingin kau cintai, ya cintai saja. Ini ada Pak Kades, nggak ada? Nggak ada ya? Pak RW, ada Pak RW? Pak Kepala Dusun ada? Ada. Mana Kepala Dusun? Pak RT ada, Pak RT? Oh, ini Pak RT. Wah, bahaya ini. Bantuan pemerintah aman nggak? Saya nggak peduli, Bu. Saya di hadapan jemaah siapa aja saya sampaikan. Saya nggak punya beban. Kenapa? Saya punya kewajiban mengingatkan, kan bukan ngajarkan. Ya teman-teman saya yang pejabat kalau ngundang saya ngeri. Kan saya hanya mengingatkan, malah kalau nggak disampaikan sayanya salah. Ya kalau misalnya Pak Muhammad Hatta cinta dengan jabatannya, ya cintai saja. Cinta dengan hartanya yang banyak, cinta dengan mobilnya, biasa aja. Cinta dengan kekayaannya, biasa saja. Tapi ingat, jangan berlebihan. Engkau pasti akan ditinggalkan atau meninggalkan. Istri yang paling cantik, yang paling cantik, paling sayang, ya kita mati dapat seminggu selesai urusan. Yang di sebelah lihat manusia. Maka mencintai sesuatu jangan berlebihan. Kalau hanya mencintai dunia, jangan berlebihan. Mencintai seseorang juga jangan. Karena engkau akan ditinggalkan atau meninggalkannya. Suatu hari bisa dikecewakan atau mengecewakan.
Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kalau memang kau mau berbuat, berbuatlah sesenangmu. Tapi ingat, Allah pasti akan membalas itu. Cepat atau lambat, entah di dunia atau akhirat, kebaikan Allah balas dengan kebaikan. Faman ya'mal mithqala wa may ya'mal mithqala dzarratin. Siapapun yang berbuat baik sekecil apapun, zarrah itu sama dengan biji sawi, Pak, atau sesuatu partikel yang paling kecil. Bahkan niat baik di hati Bapak dihitung oleh Allah, salawatan dalam hati dihitung oleh Allah, zikir dalam hati Allah dihitung oleh Allah, zikir dalam hati astagfirullah dihitung oleh Allah. Enggak usah khawatir. Sedekahnya ibu-ibu ini yang masak dari pagi ini, makanya khawatir masakannya ini basi. Yuk kita selesaikan ceramah ini, Pak. Kita serbu ramai-ramai makanan ini. Kasihan ibu-ibu dari tadi itu nunggu. Kapan Pak Kiai menyelesaikan ceramahnya itu? Ayamnya itu dari Telungkup sambil berdiri katanya kan. Saya tengok mak-mak ini luar biasa rupanya di sini nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Memang Pak, kalau ibu-ibu sudah buat acara itu luar biasa, Pak. Insya Allah pahalanya ibu-ibu ini lebih besar dari bapak-bapak ini. Maka kita doakan ibu-ibu mudah-mudahan berangkat surga duluan, Pak. Mudah-mudahan segera masuk surga, Pak. Kok amin, Pak? Nah jangan amin. Kan saya bilang mudah-mudahan segera masuk surga. Orang masuk surga kan harus mati dulu toh. Wah ngeri ibu-ibu, ngeri Bu, saya juga ngeri. Makanya hati-hati. Yang keempat, wa'alam ya Muhammad anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin ditentukan sujudnya kepada Allah di malam hari. Ketika orang lain sedang tertidur, Haji Sagiman terbangun jam 3, bersegera mengambil wudhu, sujud kepada Allah, bermunajat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Sebab dengan istighfar kepada Allah, pertama selain Allah pasti akan mengampuni dosanya. Yang kedua, Allah berikan kemudahan jalan bagi hidupnya, dan Allah tentukan keberkahan bagi dirinya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengancam dirinya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang lupa kepada Allah, tidak mau sujud kepada Allah, sibuk dengan dunia, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan harta, sibuk dengan kekuasaan, sibuk dengan jabatan, sibuk dengan keluarga, sibuk terus hidupnya. Walaupun banyak yang dia dapat, Allah jadikan sempit bagi dirinya. Kekayaan ukurannya bukan berapa banyak yang kita punya, tapi seberapa bersyukurnya kita kepada Allah atas nikmat itu. Dan syukur yang paling mudah adalah menjadikannya itu ibadah kepada Allah. Sehatnya badan dijadikan ibadah. Alhamdulillah ya Allah, badan saya sehat ya Allah. Besok subuh saya akan mau berangkat ke surau An-Nur, saya mau sholat berjamaah ya Allah. Berarti bersyukur atas hidup. Kalau ditanya di seluruh dunia ini Pak, jawabannya sama. Kalau bertemu, apa kabarnya? Alhamdulillah. Kalau yang lain ditanya, bagaimana kabar Anda? Sangat sehat. Sekilas itu bersyukur. Memang bersyukur secara lisan. Tapi bagaimana dengan firman Allah? Padahal Allah sudah menyatakan wa qalilum min ibadis syakur. Sungguh sangat sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Padahal kalau ditanya jawabannya sama. Alhamdulillah. Gimana Mas? Alhamdulillah. Bahkan sekarang non muslim Tionghoa saja sudah pintar ngomong alhamdulillah. Saya punya tetangga itu Tionghoa 5 keluarga Pak. Namanya Aliong, Afung, Abun, Aseng, Aheng. Kalau sekarang pagi-pagi, Leong gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah. Istri colek.
Dia kan Kristen. Terus kok alhamdulillah? Ya biarin aja. Toh kita juga bukan panitia surga. Soal kebaikan itu kan baik. Tapi apakah Allah akan membalas? Itu hak Allah. Coba nawar di pasar, Pak. Nawar lauk we. Lauk teh naon teh? Lauk teh naon? Kalau bahasa dia teh ikan. Coba nawar ikan baung. Pan seurnya ikan baung di dia teh. Sini banyak ikan baung ya. Nanya besok sama Cina. Kau bisa tawar? Astagfirullahaladzim. Tak boleh tawar Cina. Non muslim. Maka kalau kata syukur itu hanya sekedar lisan, maka seluruh makhluk akan mengucapkan syukur. Tetapi hakikat syukur adalah ketika menjadikan apa yang Allah anugerahkan kepada dirinya menjadi ibadah dan amal salih. Ustadz Rizky, enggak semua orang dikasih anugerah suara yang cantik seperti ini. Bersyukur kepada Allah dengan menjaga suaranya. Caranya apa? Membaca Al-Quranul Karim. Ketika Allah menganugerahkan kepada Anda kekuasaan, jadikan kekuasaan Anda manfaat. Itu baru syukur. Ketika Anda diberikan kekayaan, jadikan kekayaan Anda itu sebagai amal salih. Itu baru syukur. Jadikan kesehatan Anda, alhamdulillah ya Allah, subuh-subuh saya masih bisa mendengar azan di surau. Berangkat ke surau berarti syukur. Alhamdulillah ya Allah, saya bangun pagi dalam keadaan mata yang jelas bisa melihat tanpa alat bantu. Berangkat ke tempat yang baik. Itu namanya syukur. Kadang kita beranggapan bahwa syukur itu hanya cukup di lisan. Memang nggak salah. Tetapi sesungguhnya syukur selepas mengucapkan kalimatun thayyibah, alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Terima kasih atas nikmat ini. Ya Allah, jadikan itu baik. Yang kelima, sudah 1 jam lewat nampaknya saya ceramahin. Mama di belakang bila nak selesai Pak Kiai ini. Udah lelaki aku tak mau balik agak depan tuh. Saya ini biasa saya lewat sini Pak. Kampung ini hampir berapa bulan sekali saya lewat. Saya biasa ke Malaysia sana. Saya biasa ke Malaysia sana. Nah, jadi alhamdulillah malam ini kita bisa ketemu. Nanti kalau saya lewat kelaparan kan bisa mampir Pak. Kan begitu Ji. Aman kan Ji? Aman. Yang kelima, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kehormatan manusia mukmin ditentukan dia tidak bergantung kepada makhluk. Jangan terlalu gantungkan harapanmu kepada sesama manusia. Sebab ketika engkau terlalu menggantungkan dirimu kepada manusia yang lain, engkau pasti akan sering menemukan kekecewaan. Tetapi ketika engkau menggantungkan harapanmu kepada Allah sementara manusia hanya sebab dan wasilah, maka engkau pasti tidak akan pernah menemukan kekecewaan itu. Ini saja yang disampaikan oleh Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para jamaah sekalian dirahmati Allah, kita kelak mendapatkan syafaatul uzma, syafaat teragung dan mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan catatan mengikuti perintah Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, menjauhkan diri dari hal yang dilarang oleh Allah melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga ibadah, jaga amal solihnya, jaga akhlaknya, jaga perbuatan baiknya. Jangan sampai perbuatan baik kita rusak karena hal-hal yang sepertinya itu tidak penting dalam hidup kita. Pada masanya nanti kita pasti akan kembali menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan di akhir kehidupan kita membaca kalimatun thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Pesan Nabi, man qala la ilaha illallah, walaupun hadis ini sanadnya dhaif, tetapi banyak sekali hadis yang berkaitan, maka ketika hadis dhaif itu berkaitan dengan riwayat yang lain, maka itu menjadi hadis hasan. Man qala la ilaha illallah fi akhirih dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kematiannya membaca la ilaha illallah, maka Allah pastikan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibu dan bapak senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat zahir dan batin, keluarganya bahagia, anaknya jadi anak salih dan salihah, hartanya barokah, jabatannya barokah, ilmunya barokah, pekerjaannya barokah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kelak kita berjumpa dengan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Pesan beliau, orang yang pantas dan layak duduk dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang banyak membaca salawat kepadaku. Baca salawat boleh sambil duduk, bisa sambil berdiri, sambil baring-baring juga tidak dilarang, sambil dilakukan juga tidak dilarang. Dan insya Allah efek yang ditimbulkan sangat dahsyat, bukan cuma di dunia, tapi jaminan Rasulullah, orang yang paling dekat denganku kelak di yaumil qiyamah adalah orang yang banyak membaca salawat. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini manfaat, dan insya Allah besok malam kita jumpa lagi. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan semata-mata milik saya pribadi. Saudara-saudaraku yang orang Melayu, makasih belonggo ya damu datang malam ni. Sedulur-sedulur kula ingkang kula mulyakaken, matur sembah nuwun standen. Untuk yang orang-orang Sunda, Jawa Barat, hatur nuhun pisan anu parantos hadir dina ieu wengi. Yang untuk orang Madura, ada orang Madura? Ada? Oh, ada. Untuk teritan Madura sebadan kaula muljaki, matur sekelangkong sampun hadir nang malam kadintoh, mantar hadir panjenengan setia manfaat bagi kula sareng panjenengan sedaya. Karena kula sareng orang sampeyan nika orang sekoni engki alaonan. Nggih, alaonan. Untuk saudara-saudara saya yang buge, ada buge? Ada buge? Mana buge? Ada buge, Pak? Buge ada, Pak? Saya tak bisa cakap buge, Pak. Cuma saya ingat satu kata je. Purani mandre? Purani mandre? Sudah makan belum? Jawabnya dekpa, belum. Terima kasih. Semoga sehat walafiat tanpa kurangan satu apapun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa ya.